Sahabat-sahabat sekalian yang berbahagia, rasanya sulit untuk memperkenalkan siapa beliau. Satu, karena beliau memang sudah terkenal. Saya selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah menciptakan YouTube, yang memungkinkan orang-orang yang tidak dilirik TV bisa masuk ke sana, sehingga kita bisa mengambil banyak manfaat dan ilmu dari beliau. Ya, beliau sangat terkenal sekali ya kalau di YouTube. Saya lumayan sering mengikuti pengajian dari Kiai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi asma'in amma ba'du. Ini terus niki pun zaman Nabi dingendikano sayati bakal teko, saiki wis ora bakal teko, wis mbok lakoni no. Oh, zaman bakal saiki wis ora trimo bakal teko wis napa? Sak kiyaine sing lakoni iki ora umat tok, sak kiyaine umat wis. Saya ingatkan kalau terang lo, kalau mau jadi tentang pangeran, pokoknya terutama itu masalah fikihnya ya. Saya ulang lagi, saya ngaji di mana-mana itu terutama masalah fikihnya, karena masalah fikih itu saya ini mulai hilang. Mulai kalau suwon yang seneng-seneng kulo meskipun buatan sakit maca kitab ya maca terjemahan takrib atau terjemahan Islam nopo. Oh, saya fakir kudu mateng. Coba ya kiai-kiai teng kota, kiai-kiai yang terkenal pakasane Islam budaya sampai Islam kultural sedito Islam formal, sunnah Rasul tapi fakir-fakir sunnah Rasul sing biye gak tau dipikir mula-muli sunnah nopo. Rasulullah kamu tandai salah satu sikap. Pak Mustafa itu urun cingkrang tok, mesti tok urun apa tok. Sing melarat itu malah urun fakir tok. Kok Nabi ku fakir dadi sunah Rasul itu. Dari saya jadi tinangannya. Kowe kok nyifati Nabi fakir tok itu dosa. Betul ada hadis ahyini miskinan wa amitni miskinan. Tapi wasofahu wa ta'ala bi annahu wa wajada alam yajidka yatiman fa wa wajadaka dolan fahada wa wajadaka ailan fahuna. Mane ngaji ben hatam. Saiki sifatnya Allah tentang Nabi itu kan tahu Nabi itu tidak ngerti ngaji yang jenenge pertama jadi Nabi. Kemudian Allah dawuh fahada, kemudian diberi napa? Petunjuk, maknanya dipandu jadi orang top, orang pintar. Kemudian Nabi diantara sifatnya Allah kepada Nabi adalah Muhammad. Saya menemukan kamu dalam keadaan ailan, orang yang susah. Fa'alna kemudian aku nyugano kowe. Saiki Allah nyugano Nabi iku maknane kasil surga apa kasil melarat? Kasil surga. Itu masalah bagi kita. Makanya dari Imam Ghazali, kabeh iku hulat itu berlebihan. Wong tasawuf menyifati Nabi fakir. Saya repot wong politik. Nabi itu pemimpin pan-Arabi, sehingga setelah Nabi kuat itu bikin negara apa? Madinah. Ada piagam apa? Madinah. Di situ Nabi menerima pluralisme. Wah, mbahmu soal yang ngomong tuh di sini. Wah, yang gede-gede itu akeh, yang mantu-mantu akeh, yang gede-gede itu gawo. Maksudnya Nabi kok jadi ngono itu piye? Acara bapak, ada bapak nak ngerti aku gitu. Nak dengan pengajian bisa temu balik malah bingung. Masalah bingung gawa, bingung apa? Ngomong dok tindiku, opo aja ngomong maksudnya. Kalau kan ya sering seminar mana dulu ngurung, sedang bingung. Jadi ngaji kitab sak foto-foto era ngono iku Islam anyaran kok iso ngomong dok kono iku ilmune kudu jiwa.
Aku janji mbek pangeran ya. Jadi kelirunya kita, semua kita, firqah apa saja, itu terlalu ora tahu sinau fikih. Gak sinau fikih terus sinau sejarah. Akhirnya mengintervensi satu figur, itu terserah sing nulis. Yang Nabi kok disifati presiden pan Arabik, terus menerima pluralisme yang Medina. Ora mungkin, khusus Mekah Medina itu ana ayat innamal musyrikuna najasun fala yaqrabul masjidal haram ba'da amihim. Jadi ini mungkin terus doa tentang hadis ini. Bukan sampai saya hitung satu-satu. Kata Imam Ghazali, fikir itu baik karena meringankan hisab. Tapi problemnya adalah Allah kadung wajibno zakat. Zakat itu ya kira-kira sagepay misalnya kalau bolak-balik matur misalnya isruna miskolan 20 miskol sama dengan itu 40 sekitar 85 gram gitu 85 gram misalnya digawe ikhtiat 80 gram 80 gram kalau 1 gramnya 500.000 kan berarti 40 jadi orang kalau punya harta nilainya 40 juta dalam perdagangan atau dalam apa itu zakatnya ini rubul apa usyur 2,5% kira-kira berapa ini karena Mustafa benar orang saya tahu sampai 40 juta 200 jari Mustafa 200 pokoknya hitungnya gini loh 1/10 patang pulau gitu 4 juta itu 1/4 ya. Hah? Jadi 1 juta aja mas. Maksudnya? 1 jutanya 2/25 kali 40. Dari 5 bisa. Buatan saya ngomong dari Jawa Mustafa. Berapa mas? Jadi berapa jadi ini? 25.000 kali 40. Oh sih mas, ayo 1 juta. Matematika Arab boleh gampang gak ngono. Pokoknya rubul usyur itu 40 juta itu usur nose 1/10 40 ya. 4 juta, barang 4 juta itu 1/4-nya 1 juta. Melalui bahasa Arab boleh gampang. Pokoknya bahasa Arab misalnya 1 miliar itu kita mari matematika gampang. 1 miliar itu 10%-nya berapa? 1 juta, berarti 1/4 ya. 2 juta, berarti per 1 miliar itu 25 juta. Lah nak 1 juta, ngono 1 juta itu 1/10 biro, 1.000. 1.000 1/4 biro. Kali 5. Lah bahasa Arab pun agak matematika bertahap mereka mau rubul usyur. Kalau nanti ketemu pakar matematika cepat keluar. Kok dia ini gak porogabet, aku harus porogabet model Arab, matematika Arab. Di wong alim itu matematika cuman wiridan. Saya ulang lagi ya. Bahayanya kita mencintai satu ilmu yang kadang nuruti nafsu itu ini. Kalau Rasulullah kadung wajibno zakat, itu artinya nak iso wong Islam ya duwe sekitar 40 juta. Haji saiki sekitar 36 juta. Mergo al-amru bisya memerintahkan sesuatu itu berarti memerintahkan dengan segala perangkatnya. Jadi gue tak kon tuku sate misalnya atau tak kon tuku opo ning gone Giwangan berarti kamu punya kemampuan jalan ke Giwangan dengan segala perangkatnya misalnya pakai sepeda motor. Kalau disuruh haji berarti disuruh memiliki senilai haji. Disuruh zakat berarti disuruh memiliki senilai zakat. Disuruh sholat berarti disuruh wudu, disuruh nutupi aurat, disuruh berpakaian yang suci. Makanya kata Imam Ghazali semua itu tidak usah berlebihan. Fakta bahwa agama ini menyuruh mampu ya banyak karena kita disuruh zakat, disuruh haji. Fakta agama ini menyuruh ringannya hisab ya juga banyak sehingga ya dari riwayat Allah maaf ini miskinan wa ambil ini miskinan. Sehingga kita itu kata Imam Ghazali tidak usah hula, tidak usah berlebihan. Kita ngomong fikih saja. Maksudnya ngomong fikih ya tadi. Sing wis kadung juga ya kita bicara zakat wajib haji. Sing wis kadung melarat ya sekali iso nambani awakmu dhewe mbah tambani mbek rido mbek kodok kotor mbok melarat turunan pokoke walhasil sementing kira disalahno perkara melarat aras-arasan iku ae penting napa ora krana napa arasan.
kata Imam Ghazali begini, ditutup begini fatwanya. Saya masih ingat. Jika fatwa itu berdasar masing-masing, maka fatwa itu filoyatil kubhi banget elek. Orang terima elek tapi banget elek. Jadi ini penting kalau terangkan, bahwa jarang yang terang tasawuf nganggo fikih. Ya jarang. Misalnya gini, apike piye urip nak ngadepi pejabat. Nah cara tasawuf ya duwe. Pejabat ku apik ono rine, apa meneh apik cara tasawuf. Tapi nak cara fikih gak gitu. Saiki nak pejabat di duwe kiai, kemudian mereka sama sekali tidak punya tradisi keislaman. Sama sekali tidak terbina oleh Islam. Kemudian bikin pelaturan-pelaturan sing rugeno Islam, sing dosa ya ulama, mereka sama sekali gak mau bina. Dia sama sekali gak mau apa? Bina. Seorang orang ayu rondo ning pojok desa, aku ditakoki Mustafa, kesapi piye? Aku nak sing takok Mustafa doi mari fitnah. Tapi misalnya wong soleh-soleh ngeduwi sing mariki wong nakal-nakal desa iku dadi daerah fase. Tapi nak diduwi Mustafa kan tidak majelis taklim. Ya tapi misalnya aku mendingin parkir Mus, lah imane Mustafa sepiro kok takon mariki. Ini kan masalah fikih. Nah, makanya kan setiap satu kesalahan itu antara kita itu antara menjauhi karena untuk menjauhi fitnah dari kesalahan itu. Tapi di saat yang sama Rasulullah pesan saele-ele umatku ya bina piye umatku. Dan itu terus begitu Nabi dalam banyak hal. Sehingga biasanya ulama ya ngukur awaknya masing-masing. Ada yang punya nyali berteman ngomong fasik, piye umatnya Nabi butuh dibina. Ada yang milih aman menjauhi orang apa? Fasik. Dan itu kita harus ngomong terus sampai sebenarnya kesuwan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mana ini dari hadis-hadis ngoten Nabi ngeritik wong fasik yang tak ngamek. Tapi Nabi muji wong fasik yang tak ngamek. Mana muji memberi harapan, apa? Memberi harapan sampai Nabi ngendikan syafaati li ahlil kabair min ummati. Justru syafaatku tak kena umatku sing dosa. Karena memberi harapan. Tapi Nabi nak ngeritik wong fasik yang tak ngamek. Adzulmu dzulumatun yaumal qiyamah. Wong fasik itu sampai nanane kena peteng nak kiamat. Nak dene duwe apik dikekno sing dizalimi. Nak eleke sing dizalimi dikekno dene. Supaya bangkrut ben kere. Jadi Nabi di saat yang sama ngritik wong fasik supaya tobat, paham ya? Di saat yang sama juga memberi harapan. Nah, fikih yang begini ini yang harus tertanam terus supaya nak maca hadis itu benar. Dan terusannya begitu sama, yuhibbuna dunya wa yansawna al-ukhra. Dari Ibnu Khaldun nafsiri, yuhibbuna dunya lid-dunya. Napa yuhibbuna dunya lid-dunya. Jadi yang dikritik Nabi adalah mencintai dunya ya krana dunya itu. Tapi kalau kita berebut negara supaya suasananya lebih islami, ya tentu dengan aturan yang konstitusional ya. Yaitu tidak merebut dunya krana dunya. Misalnya kamu dia anak menjadi bupati, ben bantul suasananya islami. Paling tidak ya lumayan lah bupati ini santri. Begitu juga ben jadi gubernur daripada dipimpin Cina santri-santri yang saatnya ben dipimpin santri. Paling tidak ada suasana apa? Islam. Yang seperti ini bukan yuhibbu dunya lid. Misalnya anak-anak kiai alim udah di dosen, ben kampus ono suasana santri, ora kabeh sekuler. Itu berarti tidak dunya krana dunya. Dunya hanya sebagai apa sarana itu dari makhluk. Begitu seterusnya, semua hadis ditafsirkan gitu. Ketika Allah mengkritik dunia, maka artinya dunia sing nuruti nafsu. Ketika Allah memuji dunia, maknanya dunia sing mahal sujud adalah tempat sujud. Jadi saya ulang lagi, misalnya Allah ngkritik dunia aku mau mata ulhurur, nipu tok. Berarti dunia sing kanggo dunya sing nuruti nafsu. Tapi Allah nak ngritik, apa nak muji dunia yang tak ngamek. Dunia aku mazru'atul akhirah. Gue tanaman akhirat. Sekarang kita di dunia nanti, di akhirat nanti, semua referensi Allah tentang kita adalah saat kita di dunia. Yang lebih swarga ya alasannya prestasi kita di dunia. Nanti kita masuk neraka juga karena kesalahan kita di dunia. Berarti dunia ini super penting apa tidak penting? Super penting. Nah, makanya kata Ibnu Khaldun, makanya wong dore iso ngaji itu kecangkeman. Jadi kalau kamu mengkritik dunia, itu ya ada porsinya, yaitu dunia yang nuruti nafsu. Ya tadi misalnya gue para wong ayu yang pojok desa, nak niatnya nafsu pasti dikritik Allah. Tapi nak niatnya merah nafsu, gue jangan ngaji, gue bina, bener ada di aset kefasikan, biar gak dimanfaatkan tiang nopo. Itu tentu akan dimaklumi Allah. Ya, tapi ya dolanan iman itu kan urusan masing-masing.
Sebetulnya bisa loh, kan? Sangat bisa. Kalau itu, maksudnya ini Mas Tamti ikhtiar itu. Kalau nomor kondiri yang bapak. Misalnya ada orang ayu yang rawan fitnah. Orang cantik ini kan rata-rata punya keluarga. Kamu kan bisa dekati dengan pamannya. Kadang ya rondo dua anak Joko, kadang dua misanan minduan. Dengan cara seperti itu kan nggak ada fitnah. Nafsu ya rapati yo mbak paman. Semari mulai beli ku rono kok dhewean. Lha iku masalahnya kan iku. Sakjane iso dielmoni, paham? Kowe misalnya tak mosok Gus ro ngono ra seneng iso dielmoni. Mulane cara Kanjeng Nabi pantangane iku layak suwana rajulun bimroatin, sepenting aja dhewe. Lah mari masa fitnah terus pikiran ngeres kan sluntas-sluntu. Dhewean. Ya jadi iso dielmoni. Ya kan ya jajal ya ana ngayu suwerono dakwahi ngajak Mas Tri Mustofa. Baru gue rebutan. Waduh. Jadi ajarnya iso di ilmu ini iso. Makanya gue masuk kenangan saya sama Ibu Khaldun itu tadi dia. Jadi makanya sekarang banyak orang kacau karena itu. Melihat negara hanya sisi tauhidnya. Jadi pejabat mesti kelakuan ini. Ya repot. Nggak sing tomak melihat negara hanya prospek. Kenal pejabat karena bodoh kacau nih kan. Tidak usah seperti itu. Semua di dunia ini bisa dimanfaatkan sebagai aset akhirat atau jadi prahara untuk akhirat. Terserah kita yang ngelola. Nah, caranya ngelola gimana? Dengan fikih. Seorang lagi apa? Dengan kalau nanti ketemu Gus itu sufi. Ya alim sufi. Tapi rada goblok. Ya alim tapi alim banget. Nah, orang gobloknya. Dia ini orang belum kancanan Gus-Gus gede. Jadi alasannya Gus kancanan Gus-Gus gede mari hati wangkot, mari sombong. Akhirnya kancanan santri yang melarat-melarat. Ya bertahun-tahun dia. Kalau saya kan enggak, kancanan rogen ya gelem, Gus gede ya gelem, ora jelas ya gelem. Terus pokoknya terserah takdir pangeran gelem, ada takdir pangeran. Singkat cerita, pernah tanya saya, Gus jenengan wong alim kancanan wong suga ya gelem, Gus gede ya gelem, melarat gelem. Alasannya, dan aku kancanan melarat terus. Iyo, ayam. Tanya nggak? Kancanan wong ayu cobane syahwat, nah kancanan wong elek itu cobane ngenyak. Kancanan Gus gede cobane hasud, kancanan wong cilik cobane memperbudak. Sak rohku kowe mbek sing nderekno men ngongkon tuku rokok, ngongkon gekno kopi, ya padha wae kok Firaun ngongkon ngongkon. Jadi dunya kabeh coba, nak kancanan wong sak ngisormu iku potensi dosamu memperbudak. Nak kancanan sak dhuwurmu potensine nak ra hasud tomak, ya iku tok pilihane. Nak kancanan podo-podo, podo ra jelas mau ora. Jadi urip ke kancanan suka rawan tomak utawa hasud. Pilihane loro tok. Nak akrab tomak, nak gedeng hasud. Kancanan wong cilik terus pikirane. Misalnya kowe saleh lah kancanan wong cilik, kita kon jaga WC, kon jaga gudang. Mesti pikiran pertama iku sing ngenyek. Lah kan gak mungkin. Iki tanggo mitra dagang, nggo investasi. Dia kan gak mungkin garan larat kok bayangno. Apa? Mitra. Pisi pikiran. Jajal mesti ketemu suga-suga, mesti wong iku di gudang. Pak kalau butuh pekerjaan mesti ide ini gudang gue tak konjoko gudang apa jago WC. Kan gak mungkin potongan kue apa jadi direktur pemasaran. Wah rai ini gak mayorno kan. Artinya manusia itu nanti terus masuk terus tobat. Berarti kalau dosa sekarang dosa. Karena nggak difeki tadi dia hanya takut hisab kemudian golek kan banyak kiai sekarang yang kancanan melarat toh. Pokoknya LSM senane kancanan melarat. Namanya dia enak iso dikelola. Terus daran suka berjuwe sebuah sauni ini lah sing ya tentu oknum. Ini tidak boleh. Fikih seperti itu tidak boleh. Kabeh itu ada fikihnya. Ada apa? Likul lima komen rijal lalu likul rijalin makom. Ada fikihnya, ada proporsinya. Misalnya ke kancanan wong ayu tadi, potensi dosanya tentu syahwat. Syahwat itu dosa. Tapi kancanan wong elek, cawe itu elek keriting untune metu. Ya kok tekat ya dosa. Kowe kancanan niat kan ngenyek. Saiki dosane ngenyek mek syahwat itu cara ditimbang. Oh dhuwur ngenyek kan. Terus ngono kancanan wong ayu aku ora gawe ajaran ngono. Maksudnya padha wae ngono lho. Bocah kok senengane kok ngono. Maksudnya ben wong sing kancanan wong elek tok iku ya tobat tenan. Misalnya aku kancanan wong elek Gus gak sahabat. Terus coba hatinya itu rekam kandhane celek iku. Aku kancanan celek benda sahabat sing doyan wong ngono sapa. Terus direkam kandhane sing mbok kancani. Kira-kira protes to ora? Protes to. Protes. Wah, semane jebule ngancani aku perkara ngono kan ya gitu. Nah, makanya Imam Ghazali ngendikan jangan seperti itu.
Sampai kalau nggak percaya nanti lihat di juz 2 kalau di Ihya saya, cetakan saya itu juz 2 bab Kitab Akhlaqin Nubuwah. Di situ Imam Ghazali dikta Nabi yang mendakwa yuk wong suga, wong larat, wong ayu, wong elek, rojo, rakyat semua didakwai Nabi. Tidak bedakan. Karena kalau dakwai wong sugih tok sakit sing melarat. Dakwai wong melarat tok wong sugih ya butuh hidayah. Ya, wong ayu ya butuh hidayah, wong elek ya butuh. Ini sing bener. Makanya tampak Nabi tidak membedakan. Karena tadi semuanya bisa dipandu oleh fikih. Seorang lagi semuanya bisa dipandu oleh. Memang misalnya orang wedok ayu yang pojok desa semulai jadi fitnah kan bisa dipandu dengan fikih. Dekati dia. Caranya nggak jadi fitnah gimana? Kamu ke situ jangan sendirian selentang. Karena panduan Nabi bila ya khluwan narojulun bim ro'atin. Kamu jangan sendiri. Misalnya ya mulai diperkenalkan Pak di pamannya sehingga kalau mau nakal terkontrol oleh keluar. Jadi masalahnya kan kue mau dekati tanpa fikih. Pemandunya ya nafsu akhirnya. Atau kue cuci tangan sama sekali gak peduli. Nah ternyata yang peduli nyon sawut yang fasik. Akhirnya dimanfaatkan orang fasik. Jadi pengedar narkoba, jadi macam-macam. Makanya saya ulang lagi ya. Mengenai pulau nunggu janji pengiran saya di mana-mana akan ngomong fikih. Karena ini yang mulai ditinggal. Islam Indonesia itu ngomong fikih. Haji itu pertemuan internasional, terjadi siklus perdagangan yang luar biasa dan persahabatan dunia. Orang satu dunia kaya raya miskin citok kabeh pakaiane ihram. Lah misalnya iso ngono lah terus ora syarat rukune tawaf terus kabeh opo? Ape kenalan terus. Mergo kaji ku peradaban internasional. Ngepas kaji kok pidato ngomong bener Bapak ngomong apa wae. Mestinya yang mendesak dari seorang haji itu satu, nak tawaf rukun syaratnya piye, syarat saya piye, nak saya itu ora rukun syaratnya tawaf baik saya mendomongin ini persahabatan internasional. Dan berapa kenalan, nah, akhirnya berkaji orang bakas rukun syaratnya tawaf tapi cerita, walah memakai waktu umbir, waktu putih, sak dunia tumpuk kok, terus kenangan kaji kok ngono gue pilih tuh. Ini kadang ya kiai mas, wa inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Ya sebenarnya diulang itu yang pokok-pokok dulu. Mikot itu apa? Terus tawaf itu apa? Syarat sahnya itu piye? Terus abakas kesunatan, kesuwen. Sunat itu orang mesti kesampaian apa? Yang pokok-pokok sih. Nah, sekarang mulai Islam tuh mulai gitu. Orang langsung gede-gede tapi melupakan yang pokok. Itu sangganya. Kalau bolak-balik suami yang pada haji, kalau dengar haji, kalau mabrur ini tak takut. Wah, buatan buatan sakit. Gak jangan nanti sinau haji dereng. Sinaurian kalian kiai berikut ini ada santri saya tongkone sampai jadi kue dongakno dekne kaji mabrur kaya wong ape numpak sepeda motor rapati iso kula dongakno selamat mungkin nggih kula dongakno wong numpak sepeda motor rapati iso kok bakat selamat jadi selamat itu sausé iso numpak sepeda motor lagi dongakno selamat numpak rapati iso kok dongakno selamat itu kalau kowe ngecol anakmu lagi numpak sepeda ontel rapati iso ra mbok tunggone iso ora berangkat tak dongakno selamat. Yo kalau wong rukun syarat kaji ra iso kok ndongakno kaji mab. Nah, itu kalau ana wong rong pati iso salat yai. Ndongakno ke salat kula ditampi. Oh iya cum. Mestine ya tes lha roh carane wudu dereng. Roh carane itu maneh dereng. Tapi sebenarnya tak ndongakno ditampa. Yo ki sarap tuh. Jadi semuanya itu harus dikawal dengan fikih. Lah cobane wong saiki ora seneng ngomong fikih. Senau bisa wong saiki parah. Sak toko-toko sekolah nusus. Kalau bolak-balik jenis di acara-acara konsorsium popo sing engke-engke seminar popo. Hikmah salat orang hikmah aja ora penting sah cara fikih. Wong sesuai hikmah kok senam yoga ngono ne aduh matekno wong rukuk peregangan takbir mbah kono ambil napas sesuai salat kok koyo senam apa yoga. Kado teko. Ya bener pengiran gawe gerakan sholat ono hikmah tapi tidak ke hikmah anu kok koyo senam apa? Apa sok takbir ngene mbek apa diniati ngambil apa? Pernafasan. Engko rukuk diniati apa? Peregangan. Lah engko terus ana sing cangkem elek, wah tanpa sholat pun saya bisa ngatur semua itu. Akhirnya mau dadi yoga tok malah repot. Mana kula yo bingung dadi wong alim yo bingung. Ape ra setuju piye pengiran gawe gerakan ono hikmahe? Setuju kok sholat koyo senam apa? Karena takut itu, gue berapa itu? Gue sini ada acara gini-gini, jangan diminta acara apa, senam yoga.
Iku ora cangkem elek, gue ngelingno wong-wong penuh aneh-aneh. Ya biasa wae takbir. Hikmah piye pangeran ngutus mesti ana hikmah. Wis ngono ae ora usah. Hikmah takbir ya wis ngrasa nek Allah paling gedhe diterima kawula pe sungkem ning pangeran. Iso mesti ya iku. Nak hikmah fisik ya mbak. Mereka suatu saat nak ditanya ini kira iso jawab. Ono wong sholat terus tapi stroke, ora tau sholat kok sehat. Berarti fungsi kesehatan sholat perlu dipertanyakan. Malah repot nak ditakoni ya. Tapi nak kiye aku kan ora ngarah terus. Gunane sholat apa ben ketok kawulane pangeran. Karena ora iso. Ora ngarah salah, apa? Gunane sholat apa ben sujud ning pangeran jenenge kawula kok kumo luhur ben sungkem. Karena kamu hikmah sholat terus kira kalau sholat terus pelarat, segera sholat. Suka semalah iso jawab terus. Mana aku lara tahu promosi duka gampang nulis. Kalau dikonco duka itu ya kalah suka besi rata tahu. Duka. Terus pokoknya difakir mawon difakir. Ya tadi kalau balik ini mana? Semua kritiknya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam nih gue nedunya, gimana nedunya sing jadi tempat nurutin apa? Nafsu. Tapi nak dunia sing jadi tempat sujud, tempat ibadah, tempat kita mensiarkan Islam, maka itu dunia sing barokah, dunia sing disebut masroatul akhirah. Jadi tanduran apa? Akhir. Kalau terus nak. Wal makola tu tema makola asal dia satu kang kaping telu iku ngene. Kala dawuh sapa Nabi alaihi salatu wasalam dawuh la yutillahu li ahadin khamsan illa wa qad a'adda lahu khamsan ukhra. La yuti ora paring sapa Allah taala wa taala li ahadin barang suci ora paring khamsan ing barang lima minal hayati sing boro-boro tingkah. Illa wa qad a'adda kecuali teman-teman harus nyediakno sapa wa taala hayati sing nyediakno sapa wa taala lahu maring ahad. Nyadiana khamsan yang 5 ukhra kang liya min jazaiha sange walase khamsan. Ada 5 hal yang kalau kamu lakukan pasti Allah telah menyediakan 5 hal yang lain sebagai bonus, sebagai hadiah. Misalnya ngeten. Layu ti ora paring sapa Allah taala hi ing wong. Allahu ti ora paring sapa Allah asyakhsa ing awak-awak. Saya Nawawi kono ini malah dikai syarah malah bingung. Allahu asyakhsa yang saya iso maca malah bingung. Ana Allahu ana maksudnya Allahu genteni fa'ile yukti, napa? Genteni fa'ile yukti asakso genteni maf'ul bai hi. Ono sana cara saya suka enggak protes. Enggak rasa terangno malah bingung ini malah bingung enggak. Ya kan ini terus Allahu. Nah, saya malah bingung kan cara sing latihan santri malah bingung enggak tertib apa. Ya kang-kang sing isih mondok sing belajar tak terangno ya. Dadi Allahu genteni fa'ile yukti asakso genteni maf'ul terus jadi ini Allahu asyakhsa Allahu tegese la yutillahu asyakhsa ono Nawawi Nawawi jane ndekne ya wong alim tukang ngarang kitab wis kabudut itu dikait-kaitno nah nang promosi iki cek butuh Nawawi mbah ngono wis ono sampai tekan sing mati-mati do didoli meneh di tangan nomor la yuktihi ora paring sapa Allah ing wong Allahu la yukti Allahu asyakhsa la yuktillahu asyakhsa ora mbok waca dadi situ Allah iku asyakhsa malah kafir tok Allah ora paring asyukra ing syukur linikmati maring nikmat Allah tidak memberikan seseorang ditakdir bisa syukur illa wa qata ada kecuali yen tawus nyediakno sapa Allah lagu maring sahes Allah nyediakno aziyadata ing ketambahan ala tilkan nikmati ing atase mengkon-mengkono nikmat. Seseorang kok ditakdir bisa syukur artinya berarti Allah telah menyediakan untuk dia tambahan. Maka Allah dawuh la in syakartum la azidannakum la in syakartum lamun syukur sira kabeh la azidannakum dene bakal nembahi ingsun kuming sira kabeh. Wala yu'tihi ad-du'a illa waqad ta'adda lahul ijabah. Wala yu'tilan ora paring sapa Allah ing wong ad-du'a ing doa. Ada seseorang kok ditakdir mau berdoa illa waqad ta'adda. Kecuali bener-bener harus nyediakno sapa Allah taala lahu maring wong al-istijabata ing disembadani. Jadi ada seseorang kok ditakdir berdoa terus sama Allah. Tentu berarti Allah telah menyediakan disembadani. Meskipun tentu dengan bentuk yang dipilihkan Allah bukan sesuai pilihan nafsunya dia. Kadang ana donga tapi disembadani Allah dengan bentuk sing dipilihkan Allah yang tidak dipilihkan dia.
Gitu, misalnya gue seneng Sri, oleh seneng tenanan sampai dungo ya Allah kulo nyuwun Sri. Padahal Allah ngerti nak Sri itu misalnya mentalnya bejat atau Sri itu sama sekali solihah, sebetulnya dia solihah, tapi sama sekali tidak seneng kue. Kira-kira nak nabi kue mador, Allah mentok kue be inem. Itu berarti kan kue nyebut jeneng tapi Allah mencari gantinya. Maka Allah dengar dengan istri naudzubillah ya Allah jangan sampai dapat orang itu. Jadi pangeran kan pangeran wong akeh. Kowe donga jalo dekne donga berlindung dari kamu. Mati-matinan apa? Mana keneng neng ayu iku ora entuk celek perkarane sing elek donga lah mergo cah iku amin ya Allah lindungi saya dari duit. Dadi yang pangeran wong akeh ora oleh mihak salah sitok. Dua kubu itu pangerannya ya Allah kabeh. Carane seneng Allah ya macam-macam. Sitok Islam formalis, sitok Islam tradisionalis. Iku ora omongane pengamat, asline ya ora ono ngene kuwi ora ono. Nek ora usah anut pengamat anane. Wong nganggur, pengamat wong nganggur. Kabeh kok dianalisis apa? Anan. Wong dunya kadang tepakan ono ae, mesti ngerti-ngerti ngono. Kenapa kiai kok wiridan? Karena wiridan itu bisa menyehatkan tubuh. Jadi unsur-unsur di tubuh itu ada apa? Kalau dipicu dengan wiridan terus bergerak positif, aku nih serah cocok terus. Wong jenenge kawula eling pangeran kok dianalisis. Adone kawula ya eling pangeran. Mosok ke kerja ning pabrik ora majikanmu jenenge sapa kan ya lucu. Ya wis ning donya. Cara aku barang sing pokok-pokok ora usah dianalisis. Susah dianalisis kenapa kok makan dikunyah. Lah kon nguntal. Susah dibar-bar malah dipti. Lazidanakum justru dengan kita syukur itu insya Allah segalanya akan tambah baik, tambah apa? Baik. Nggih, matur nuwun ngapunten ingkang kathah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.